Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Untuk teman-teman masih ada ingat dengan nama saya? Ya jelas-jelas teman-temannya di dalam PowerPoint ini ada nama saya, yaitu Magis Tracy Purba atau disebut dengan Magis, dan NPM A1E021042. Saya dari prodi mana teman-teman? Ya, saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya dari Universitas Bengkulu. Tidak terasa ya teman-teman, kita telah memasuki bab yang keberapa ya teman-teman? Bab yang ke-12. Ya, bab yang ke-12. Bab yang ke-11 kita telah mempelajari mutu sekolah yang efektif ya teman-teman. Dan pada bab yang ke-12 ini kita akan membahas kepemimpinan sekolah yang efektif. Kepemimpinan ini disebut atau juga disebut dengan siapa teman-teman? Untuk teman-teman, kepemimpinan dalam sekolah itu disebut dengan ya kepala sekolah ya teman-teman, atau rektor di dalam perkuliahan, kepala sekolah dalam mahasiswa rektor ya teman-teman. Oke, dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dan tetap masih pada manajemen pendidikan ya teman-teman, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Semoga teman-teman dapat tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, dan semoga teman-teman tidak bosan melihat saya. Oke, langsung saja. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama, konsep kepemimpinan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang kelima yaitu fungsi kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang ke berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu gaya kepemimpinan. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama. Di dalam bab yang ke-12 ini lumayan banyak ya teman-teman topik pembahasannya. Semoga teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan tidak bosan. Oke, yang pertama, konsep kepemimpinan. Sebelum kita mengetahui apa sih konsep dari kepemimpinan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin, yang berarti yang membimbing atau menuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun, dan pemimpin yaitu orang yang berfungsi untuk memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu menurut Syagian, kepemimpinan itu merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Maksudnya yaitu motor penggerak yaitu orang yang membawa, yang dapat memimpin sebuah kelompok tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dari yang telah disepakati teman-teman. Yang kedua, menurut Terry, kepemimpinan itu merupakan hubungan antara seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk kerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Suprayogo, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Jadi pemimpin itu di sini harus memiliki sifat
mengerti dan tidak bisa memaksakan kehendak yang dia miliki terhadap orang lain. Yang keempat yaitu menurut Andang yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang, sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kepemimpinan yang bermakna proses dipusatkan pada mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota dalam organisasi. Itu merupakan pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang berasal dari kata pemimpin dan pemimpin dan masuk pada kepemimpinan. Jadi jika diartikan bahwa kepemimpinan itu memiliki pengertian bahwa kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun sekelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Priyansa, kepemimpinan kepala sekolah adalah yang efektif itu adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal sehingga guru, staf, dan pegawai ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Jadi kita dapat membedakan teman-teman mana seorang pemimpin dan mana yang yang disebut dengan bos. Bos itu hanya yang dapat menyuruh, sedangkan pemimpin menyuruh dan melakukan memaksakan apa yang dia inginkan. Sedangkan pemimpin tersebut yang menggerakkan tanpa memaksakan kehendaknya agar pencapaian tujuan yang dibentuk dapat tercapai, teman-teman. Jadi kepemimpinan dalam kepala sekolah yang efektif itu harus ada, yaitu tadi mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal sehingga guru, staf pegawai atau yang lainnya ikut dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang telah ditetapkan di sebuah sekolah. Itu merupakan pengertian dari kepemimpinan sekolah yang efektif, teman-teman. Oke, adapun unsur-unsur di dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Yang kedua, memberi motivasi. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, pengembangan atau penguasaan rasa percaya diri yang merupakan dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, dapat mempengaruhi dan menggerakkan sebuah kelompok tersebut atau kepala sekolah tersebut harus mampu mempengaruhi dan menggerakkan para guru serta staf pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam sebuah sekolah tersebut, teman-teman. Jadi untuk para calon-calon pendidik atau calon-calon yang ingin menjadi kepala sekolah harus memiliki unsur-unsur dari kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan yang keempat ini, teman-teman, agar Anda dapat dipercayai dan dapat menjadi kepala sekolah yang layak untuk sebuah sekolah tersebut dalam menggerakkan sekolah untuk melakukan sistem pembelajaran atau pendidikan tersebut. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melakukan atau melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan berasal dari dalam diri atau pemimpin itu sendiri. Misalnya, yang pertama, pengertiannya tentang kepemimpinan. Yang kedua, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. Yang ketiga,
cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang keempat, pengalaman dalam kepemimpinan. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat dalam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka atau great man theory. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang pertama, perangai atau sifat pribadi kepemimpinan. Yang kedua, sifat dari sekelompok atau anggota. Yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan atau interaction expression teori. Teori ini mempunyai 3 variabel. Yang pertama, aktivitas. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, sentimen atau harapan. Yang kelima yaitu teori humanistik. Oke, kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Syarat dan proses seorang pemimpin dalam sebuah pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, dapat memahami dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu untuk mengkomunikasikan kepada bawahan atau stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, dapat berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi. Yang pertama, konstruktif. Yang kedua, kooperatif. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima yaitu pendelegasian yang baik atau proporsional. Dan memahami serta menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selain adanya syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan atau kepala sekolah, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar dalam menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Oke teman-teman, itu adalah syarat untuk seorang pemimpin pada umumnya di sebuah pendidikan untuk kepala sekolah agar menjadi seorang pemimpin yang berkualitas yang dapat memimpin sebuah sekolah tersebut. Dan selain syarat-syarat tadi, ada pun beberapa aspek tadi personalitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin pendidikan. Di sini memiliki kemampuan yang lebih tinggi, yaitu kepala sekolah tersebut harus memiliki kelebihan atau pengetahuan yang lebih dari bawahannya atau dari guru-guru atau staf-staf yang ada di sekolah tersebut agar dikatakan seorang pemimpin atau kepala sekolah. Oke, itu adalah syarat-syarat dan aspek-aspeknya. Kita masuk pada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi dari kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan ini dapat dibedakan menjadi 5 fungsi.
yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, yang dimana pemimpin itu sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi yang dimaksudkan yaitu untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi di sini yaitu pemimpin itu harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Di sini fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan atau wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengarahan dan bimbingan. Topik yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, dalam pemimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advocacy, yang keempat conflict solving, yang kelima yaitu decision making, yang keenam kritik. Sedangkan menurut Martin ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi yang peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa untuk memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik atau feedback yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, dapat mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima, dapat mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Yang keenam, dapat memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta dapat memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi atau perbaikan yang secara berkesinambungan. Jadi itu adalah indikator-indikator yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang efektif, teman-teman. Oke, selanjutnya kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup yang pertama visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kedelapan yaitu memberdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, yang kesepuluh manajemen yang mengutamakan praktik. Jadi di sini kepemimpinan kepala sekolah yang
efektif itu ada 10 kunci sukses. Yaitu ini ya teman-teman, 10 kunci sukses dari kepemimpinan kepala sekolah. Jika seorang kepala sekolah tersebut memiliki ke-10 kunci ini, maka sekolah tersebut dapat terjamin keberlangsungan pembelajarannya dan mutu dari sekolah tersebut terjamin baik ya teman-teman. Sedangkan menurut Rifai ada langkah-langkah strategi pimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu 1. Memperlibatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatkan rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, dapat membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Hal yang harus dikenali dalam pemimpin yaitu mengenali diri sendiri. Yang kedua, mengenali situasi yang dihadapi. Yang ketiga, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan tugas. Yang kelima, memenuhi kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan individu. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah strategis pemimpinan. Di sini artinya pemimpin tersebut tidak hanya mengenali dirinya sendiri, tetapi harus mengenali dan menghargai bawahan-bawahan serta menyediakan waktu terhadap bawahan dan mengetahui minat dan bakat yang dimiliki. Dan pemimpin tersebut harus selalu sopan dan bertindak diplomasi. Dan pastinya harus memiliki sikap percaya diri yang tinggi teman-teman. Oke, kita masuk pada topik yang terakhir ya teman-teman. Tidak terasa kita telah berada topik yang terakhir pada bab yang ke-12 ini, yaitu gaya dari kepemimpinan. Menurut Asmendri ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoriter. Tipe otoriter di sini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan yang terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Di sini pemimpin tersebut dapat mengumpulkan beberapa saran, tetapi keputusan itu ada pada tangan seorang pemimpin yang sebagai penanggung jawab yang memikul dan berwewenang penuh dalam sebuah kelompok tersebut. Yang kedua, demokratis. Demokratis di sini merupakan yang berkonsultasi dengan kelompok dalam mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire, yang merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat, tipe pseudo yang demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu, di mana seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Oke, sekian dari video pembelajaran pada bab yang ke-12 ini. Mungkin banyak kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan penulisan dalam PowerPoint yang saya buat. Semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal yang baik dan mendapatkan ilmu. Untuk kesalahan-kesalahan tersebut saya minta maaf. Semoga itu menjadi evaluasi bagi saya untuk 2 video lagi ya teman-teman, yaitu bab yang ke-13 dan ke-14. Tidak sabar lagi, kita akan memasuki bab yang terakhir, pengunjung ya teman-teman. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye!